Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dipelancarkan rezekinya, dipelancarkan segala aktivitasnya ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman kembali lagi bersama saya di sini channel sukses cuma sekali ya. Dalam video kali ini teman-teman saya akan berbagi info kembali tentang perbankan ya. Tentunya buat teman-teman yang lagi menjalankan usaha, yang mau menjalankan usaha dan kemudian teman-teman itu membutuhkan permodalan, teman-teman bisa disimak video ini sampai selesai ya. Nanti di step by step-nya itu ada sistem yang bisa saya berikan buat teman-teman semuanya untuk bisa mendapatkan permodalan dari pihak perbankan. Ada yang sistem jaminan dan ada juga yang tidak usah pakai jaminan. Baik teman-teman, sebelum teman-teman menyimak video yang sampai selesai, jangan lupa dukung terus channel ini supaya teman-teman bisa selalu menerima informasi yang terbaik tentang gimana caranya kita mendapatkan permodalan dari perbankan, baik yang sistem jaminan ataupun yang non jaminannya. Oke teman-teman, kita langsung saja menuju ke pokok intinya ya. Jadi teman-teman, ketika teman-teman itu membutuhkan permodalan untuk usaha ya, baik itu sistem jaminan atau bukan atau non jaminannya, teman-teman wajib dipahami dulu. Kita ini nanti masuknya program perpinjaman apa? Karena di setiap program pinjaman itu ada dua mekanisme, ada yang sistem KUR, ada juga yang sistem reguler atau konvensional. Kalau yang sistem KUR, secara otomatis kita sebagai calon nasabahnya itu kita nggak pusing-pusing lagi untuk cari jaminan atau kita menyediakan jaminan yang dibutuhkan dari pihak perbankan. Intinya ketika kita mengajukan dari permodalan yang KUR, tidak perlu lagi kita mengeluarkan jaminan ya, karena setiap pinjaman KUR itu kita diberinya dari mulai 50 juta ke bawah. Tapi tergantung juga dari pihak perbankannya ya. Masing-masing perbankan tentunya punya aturan masing-masing atau punya mekanisme masing-masing ya. Tapi untuk sistem pinjaman sistem KUR semuanya itu tanpa jaminannya karena pinjamannya itu dari mulai 50 juta ke bawah. Kalau yang mau 50 juta ke atas secara otomatis kita harus ada sistem jaminan. Yang diperintahkan dari pihak pemerintah bahwasanya ada sistem KUR khusus para nelayan, petani atau pedagang kaki lima atau UMKM yang lainnya itu diprioritaskan paling utama non jaminan atau tanpa jaminan. Tapi kebijakan itu berada di masing-masing perbankan ya. Ada di masing-masing unit, ada yang menggunakan sistem jaminan, ada yang enggak. Nah, teman-teman harus bisa mempertanyakan dulu ya. Dari hal itu bisa dimaksimalkan untuk saat kita menggunakan pinjaman di KUR itu yang non jaminannya. Nah, kalau yang pakai jaminan teman-teman, yang saya tahu kalau yang pakai jaminan itu kita masuknya di reguler atau konvensional. Biasanya bunganya itu lebih tinggi daripada yang KUR ya. Kalau yang KUR biasanya dikasih bunga sekian, nah kalau yang konvensional itu dikasih bunga sekian. Makanya buat teman-teman hati-hati, harap ditanyakan dulu ya sebelum teman-teman mengajukan atau proses pengajuan pinjaman harus ditanyakan dulu ini masuk ke program reguler atau masuk ke program KUR. Nah, di samping itu juga teman-teman kalau seumpamanya kita mengajukan sistem program KUR ya, kita umpamanya mau mengajukan program KUR, kita itu nggak butuh jaminan, kita cukup pakai seumpamanya kita punya buku nikah, kita pakai akte, itu semuanya bisa ya. Jadi jaminannya itu jaminan yang sekiranya yang kita punya saja, artinya dari segi akta nikah atau akta lahir itu bisa ya, bisa dijadikan syarat untuk kita mendapatkan permodalan dari KUR ya. Itu yang biasanya kategorinya dari mulai 5 juta sampai ke 15 juta. Nah, kalau semuanya kita permodalannya butuh dari 50 juta ke atas, bolehlah kita menggunakan AJB ataupun SHM ya. Kalau semuanya diminta dari pihak perbankannya. Dan kalaupun itu ada pertimbangan dari pihak perbankannya mau dikasih pinjaman lewat KUR dengan satu jaminan. Tapi yang sudah aturan yang terbaru bahwasanya pinjaman KUR itu tidak ada jaminan ya. Bahkan jaminan-jaminan yang sudah diberikan sama pihak nasabah untuk dijaminkan ke pihak perbankan yang sifatnya KUR itu sekarang sudah dibalikin ya. Dari pemerintah itu seperti itu.
Tapi kembali lagi, ada kebijakan-kebijakan tertentu dari masing-masing cabang dan masing-masing unit. Makanya kita harus mempertanyakan dulu, memperjelas dulu, agar nanti kita itu nggak salah melangkah, agar kita tuh nanti tidak salah untuk melakukan peminjaman permodalan yang dibutuhkan sama kita untuk usaha ya. Kemudian yang sistem yang kedua yaitu sistem jaminan. Kalau yang sistem jaminan itu biasanya pinjaman di atas 100 juta. Dan itu pun nggak bisa 100% diberikan sama pihak perbankan. Contoh kita pengajuan 200 juta ya. 200 juta itu biasanya setelah dikalkulasi atau diakumulasi dari jenis usahanya, dari penghasilan hariannya sampai penghasilan bulanannya, dan kemudian pengeluaran kita per bulan itu berapa, per hari itu berapa, nanti kan dikalkulasi tuh. Nah, nanti biasanya bisa mendapatkan pinjaman itu nggak 100% full kita langsung cair. Kalaupun kita ada jaminan itu, biasanya kita bisa dicairkan dari pihak perbankan cuma 75%. Bahkan ada juga yang 50% dari nominal pengajuan. Jadi kalau semuanya kita membutuhkan permodalan nih, semuanya 300 juta. Teman-teman harus mengajukan dari nominal pinjamannya itu harus lebih besar daripada ininya ya. Jadi kita umpamanya butuh 300 kita butuh 100 juta kita harus ajukan 300. Adapun nanti kita itu bisa dikasih berapa, biasanya 75%-nya itu cair ya. Biasanya kalau pay checking-nya mendukung, usahanya mendukung dan penghasilan juga secara kalkulasi hitung-hitungannya masuk dan punya kekuatan untuk angsurannya. Jadi itu nilai jaminan bisa di ACC lebih gede atau bisa diberikan pinjaman yang lebih gede dari pihak perbankan ya. Jadi itu sistem KUR dan sistem konvensional, jenis jaminan atau jenis pinjaman yang pakai jaminan atau yang non jaminan. Jadi kalau teman-teman membutuhkan dana pinjaman untuk permodalan yang sifatnya KUR atau permodalan sifatnya UMKM, teman-teman wajib tanyakan dulu ini pengajuan ITA itu masuknya di program apa. Kalau semuanya program KUR atau program konvensional atau reguler, teman-teman wajib dipertanyakan lagi. Program KUR itu pakai jaminan atau tidak, program reguler itu pakai jaminan atau tidak ya. Tapi yang jelas, kalau menurut saya kalau yang program KUR itu tidak menggunakan jaminan. Bedanya dengan program konvensional atau pengajuan kita secara reguler ya. Nah, kemudian teman-teman ada pertanyaan dari teman-teman yang subscriber saya. Kalau seumpamanya kita itu jaminannya pakai BPKB bisa nggak? Bisa. Pinjaman KUR yang dikeluarkan sama pihak BRI itu bisa pinjaman sampai 15 juta menggunakan BPKB ya. Baik itu BPKB mobil ataupun BPKB motor. Tapi biasanya kalau BPKB motor itu di tahun-tahun baru ya, biasanya 3 tahun ke belakang itu masih bisa diterima. Tapi kalau 5 tahun ke belakang itu nggak bisa ya. Biasanya 3 tahun ke belakang itu masih bisa diterima dan masih bisa dikasih 5 juta, 10 juta sampai 15 juta itu dikasih ya. Itu kalau yang motor, tapi beda lagi kalau yang mobil. Tergantung mobilnya ya. Mobil juga dihitung dari 3 tahun ke belakang, nggak bisa umpamanya 7 tahun ke belakang itu kayaknya udah nggak bisa karena nilai transaksinya itu nanti nggak bisa masuk terkecuali pinjamannya kecil. Contoh pinjamannya 20 juta sampai 25 juta. Itu masih bisa diusahakan dari pihak perbankannya ya. Atau dari pihak marketingnya itu masih bisa mengusahakan. Cuman ada kalanya kalau semuanya kita sistem jaminan itu teman-teman, ada nilai poin plus ketika kita itu jaminannya tidak mendukung, tapi usaha kita mendukung atau penghasilan kita itu bisa mendukung dari apa yang kita ajukan. Contoh kita pengajuannya 200 juta. Nah, sistem jaminannya kita itu tidak bisa mengcover. Ya, kita itu bisa di-cover sama penghasilan kita, harian kita berapa, bulanan kita itu nominalnya berapa penghasilannya. Itu biasanya ada pertimbangan dari situ ya. Makanya ada yang sistem pinjaman dikasih 75%, ada juga yang dikasih 50% dari pengajuan pinjaman ya. Jadi buat teman-teman harus bisa mengerti dulu di bagian-bagian ini ya. Kemudian teman-teman yang paling terakhir, ketika teman-teman mengajukan pinjaman, teman-teman wajib dipertanyakan bunga pinjaman kita itu berapa, yang sistem KUR berapa, yang sistem konvensional berapa.
Jangan sampai nanti setelah teman-teman itu dapatin pinjaman atau sudah akad kredit, dapatin modal, teman-teman ketika mau nyetorin, loh kok gede banget setorannya atau loh kok ini tidak sesuai dengan pinjaman saya. Teman-teman awalnya itu tidak mempertanyakan dulu ini bisa masuk bunga berapa, ya. Makanya sebelum pengajuan teman-teman tanyakan dulu ini program KUR itu bunganya berapa dan sistem pinjaman konvensional ini bunganya berapa. Jangan sampai nanti teman-teman itu salah atau teman-teman punya kebingungan saat mengangsur sampai sekian tahun ya, akhirnya teman-teman itu bingung kok bisa jumlahnya segini ya. Jadi wajib dipahami itu teman-teman. Mungkin itu dulu teman-teman yang bisa saya berikan di video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan ketika nanti teman-teman masih punya keraguan lagi untuk sistem pinjaman di perbankan, boleh silakan masuk di kolom komentar, silakan komentarnya diisi ya. Kemudian nanti saya akan jawab satu persatu ketika ada pertanyaan dari teman-teman dan sebisa mungkin dan sepengetahuan saya juga akan saya berikan ke teman-teman semua dan supaya teman-teman semua bisa tidak salah langkah ketika mau pengajuan pinjaman di perbankannya. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya untuk selalu mendukung channel saya lebih berkembang lagi ke depannya ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.